Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erna Nur Aini, dan seperti biasa kita akan sharing tentang tema-tema pendidikan di channel Bimbel Demi Pena. Dan kali ini Sobat Demi Pena, kita akan membahas tentang sebuah material yang bisa kita gunakan untuk media belajar. Ya, apakah itu? Hari ini kita akan menggunakan label. Ya, ini adalah label, ukurannya bermacam-macam, dan kali ini saya gunakan yang besar. Bisa juga menggunakan label-label yang kecil. Bisa juga semacam seperti ini yang lebih besar lagi, seperti kertas stiker. Nah, label ini banyak di sekitar kita. Nah, kemudian kadang-kadang saya berpikir, kira-kira ini bisa digunakan untuk apa ya seandainya dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yang jelas, penggunaan label ini menjadi sebuah material yang membuat daya tarik sebuah pembelajaran. Karena pernah satu ketika saya membuat sebuah pembelajaran dan menggunakan label ini, anak-anak luar biasa excited, luar biasa gembira, dan ketika mereka belajar dalam keadaan bergembira, insya Allah penyerapan mereka terhadap pelajaran yang disampaikan akan lebih baik. Nah, itu sih pendapat saya. Mungkin pendapat Anda berbeda. Oke, sekarang saya sudah siapkan beberapa simulasi macam-macam pembelajaran yang bisa menggunakan label. Nah, seperti apa cara menggunakan label dalam pembelajaran yang akan kita bahas ini? Tonton sampai habis, sampai tuntas, jangan di skip ya. Dan sebelumnya nih, jangan lupa berikan like, kemudian boleh berkomentar di bawah video ini, serta subscribe untuk yang belum subscribe. Insya Allah jika ada kesehatan diizinkan Allah, saya akan memberikan sharing-sharing seperti ini untuk selanjutnya. Dan tentu saja ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat para pendidik, buat ayah bunda, untuk mendayagunakan yang ada di sekitar kita, agar pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah bisa lebih menyenangkan. Loh, kok pembelajaran di rumah? Kan ada yang namanya homeschooling, di mana anak bersekolah tidak harus masuk dalam sebuah lingkungan sekolah, tetapi ada di lingkungan rumah. Oke, kita akan mulai tentang aplikasi atau penggunaan label dalam beberapa pelajaran yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, biasanya saya menggunakan label ini untuk pelajaran, salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, pada pelajaran bahasa Inggris ini, manfaat penggunaan label adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengingat-ingat nama sebuah benda lengkap dengan cara menulisnya. Jadi ada aspek writing-nya di sini. Mereka akan menulis apa bahasa Inggrisnya dari benda-benda yang sudah saya siapkan di dalam gambar. Nah, bagaimana cara mainnya? Ini simpel sekali dan Anda bisa melaksanakannya baik di rumah maupun di sekolah. Oke, sebentar saya ambil pulpen. Besar. Oke, kita siapkan. Apabila kelas yang diajarkan materi ini adalah kelas yang masih anak-anak, maka Anda bisa menggunakan label besar karena tulisan mereka juga lebih besar-besar. Sedangkan apabila materi ini diberikan untuk anak yang kelasnya lebih tinggi, maka Anda bisa menggunakan label yang berukuran lebih kecil. Jadi nanti
anak diberikan lembar kerja, dan di lembar kerja itu bisa saja satu-satu, jadi satu anak satu lembar, bisa juga ini satu lembar tapi untuk satu kelas. Nah, kalau satu lembar satu kelas berarti siswa maju satu persatu. Sedangkan jika setiap anak satu lembar, maka berarti mereka harus menyelesaikan semuanya sendiri. Oke, kita lihat. Mereka diminta menulis di labelnya, mengingat-ingat, dan mereka kita motivasi agar jangan takut apabila melakukan kesalahan, karena orang bisa dimulai dari banyak kesalahan yang harus mereka lewati. Ya, mereka sudah menempelkan jawabannya. Kenapa sih nggak langsung nulis aja di lembar jawab itu? Nah, inilah rahasianya. Anak-anak itu suka bergerak ketika pembelajaran melibatkan sesuatu yang bergerak, misalnya membuka tempelan, menempelkan, mewarnai, memanipulasi sebuah benda, itu akan membuat mereka lebih gembira. Apalagi anak-anak dengan kecerdasan kinestetik, mereka akan sangat menikmati pembelajaran. Oke, jadi anak sudah menjawab satu soal. Oke, berikutnya saya ambil lagi label. Mereka diminta mengingat apa bahasa Inggris dari benda tersebut. Nah, bisa saja mereka salah menjawab. Oke. Bagaimana? Simpel kan? Jadi mungkin berpikir kenapa nggak langsung ditulis di situ? Alasannya tadi sudah saya sampaikan. Tidak sekedar membuka lem kemudian ditempel, itu memberikan sensasi sendiri dalam belajar anak. Nah, ini adalah contoh penggunaan label pada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Bagaimana apabila pembelajarannya adalah pembelajaran bahasa? Pembelajaran bahasa meliputi menulis, membaca, dan mendengar. Ya, menulis, membaca, mendengar, dan ada lagi satu, berbicara. Nah, ini akan kita masukkan dua hal. Yang pertama adalah membaca, dan yang kedua adalah menulisnya. Caranya, anak diberikan lembar kerja, kemudian kita beritahu kepada semua siswa bahwa mereka harus membaca tulisan dari masing-masing itu. Maka mereka akan diminta untuk perform satu-satu misalnya. Dan mungkin lembar kerjanya setiap anak berbeda. Sekali lagi, jika ini lembar kerja yang sifatnya klasikal, maka satu lembar digunakan untuk satu kelas. Sedangkan apabila untuk privat, maka satu lembar untuk satu anak itu sendiri. Nah, pada saat anak maju, kita minta anak untuk membaca. Coba, bacalah tulisan yang berada di samping gambar ini. Mereka akan membaca sepeda. Kemudian kita tanya, apakah gambar ini sesuai dengan tulisannya? Mereka akan menjawab tidak. Nah, kemudian anak yang maju tersebut kita minta untuk coba tolong pasanglah label, ya. Label ditutupkan ke tulisan yang salah tersebut. Setelah ditutupkan ke tulisan yang salah ini, anak diminta untuk menuliskan nama dari benda yang berada di gambar tersebut dengan akurat atau lebih benar. Karena ini gambarnya adalah mobil, maka anak diminta menulis kata mobil. Oke.
Selanjutnya kita bisa panggil siswa yang lain. Setelah siswa yang lain itu maju, kemudian mereka juga sama, kita minta untuk membaca. Coba, ini gambar apa? Gambar boneka, Bu Guru. Oke, kalau gitu bacalah tulisan yang berada di samping gambar tersebut. Sepatu. Nah, setelah mereka membacanya, ternyata beda atau salah, maka perbaikilah menjadi tulisan yang benar sesuai dengan gambar. Anak diminta melepas label, kemudian menempelkannya dan memperbaiki tulisannya menjadi nama benda yang benar. Boneka. Ini bisa kita terapkan untuk pembelajaran siswa kelas 1 ataupun 2. Boleh nggak untuk siswa kelas TK? Untuk selingan tidak masalah, tentu saja sesuai dengan kemampuan yang diharapkan dari level taman kanak-kanak. Oke, kita sudah membahas 2 hal tentang penerapan penggunaan label dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Pada pelajaran ini, seperti Anda lihat berkaitan dengan angka, maka ini adalah pelajaran matematika. Ya, Anda bisa lihat ini adalah sebuah soal dari suatu materi menghitung bilangan secara loncat. Jadi, anak-anak pada kelas 1, 2, 3, dan bahkan 4 itu diberikan soal-soal seperti ini. Apabila nomor atau angkanya itu adalah angka yang masih kecil, berarti level atau kelasnya itu masih kelas yang lebih dasar, misalnya kelas 1 atau kelas 2. Nah, pada menghitung bilangan loncat ini, sengaja ini salah satunya saya tutup dengan label. Kenapa dengan label? Karena itu bisa dikelupas, bisa dibuka dengan mudah. Maka kita menggunakan label pada pelajaran ini. Nah, sebelumnya kita berikan materi tentang menghitung bilangan loncat. Nah, kita harus tahu bahwa setelah ada angka 5, ada 8, ada angka rahasia. Setelah ada angka rahasia, nanti ada angka 14, ada angka 17. Anak kita minta untuk memahami kenapa habis 5 atau setelah 5 itu angkanya adalah 8. Nah, kita pahamkan bagaimana menemukan kuncinya atau rahasianya. Rahasianya adalah dari 5 ke 8 itu semakin tinggi atau semakin besar, berarti ini harus ditambah. Maka diberi tanda tambah. Ditambah berapa kira-kira? Agar anak menemukan dengan cepat, kita minta saja mereka mengurangkan 8 dikurang 5. Hasilnya adalah 3. Jadi aturannya kita buat jembatan loncat, kemudian kita lihat aturannya apabila dari angka 5 kemudian menjadi semakin besar, itu artinya ditambah. Nah, setelah ditambah, kita harus berpikir ditambah berapa. Nah, supaya menemukannya, maka anak-anak bisa kita berikan suatu cara mudah, yaitu angka 8-nya silahkan dikurang 5, maka hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian maka untuk menemukan bilangan rahasia ini, anak bisa langsung membuat jembatan loncat, kemudian diberi tanda tambah, dan kemudian diberi angka 3. Maka mereka akan menemukan jawabannya. Mereka akan mengatakan 11. Benarkah? Setelah itu kita akan cek apakah jawaban anak-anak itu betul atau salah. Label kita kelupas dan jawabannya ketemu, yaitu 11. Jadi
ini adalah sebuah angka rahasia yang sengaja kita tutup dengan label. Dan artinya kita sudah menyiapkan lembar kerja ini sebelum pembelajaran. Kemudian ini bisa dipakai ulang, dan dipakai ulang. Nah, reusable. Berikutnya, pelajaran ini adalah pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA itu banyak sekali yang namanya istilah yang harus dipahami anak pengertiannya. Nah, istilah-istilah itu sering ada dalam daftar glosarium. Nah, pada pelajaran IPA, setiap anak kita harapkan mampu memahami pengertian dari sebuah definisi tertentu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pemahaman mereka tentang konsep materi tertentu. Misalnya kita bercerita tentang pertumbuhan atau perkembangan dari tumbuhan, maka anak harus memahami betul apa makna pengertian dari fotosintesis. Nah, pada pelajaran ini kita berikan lembar kerja atau evaluasi ini setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran. Kalau setelah namanya post test, kalau sebelum namanya pre-test. Nah, caranya adalah kita berikan kesempatan kepada anak-anak, kita coba inquiry ya, apakah mereka itu sudah memahami atau belum. Jika ini pretest sifatnya adalah menggali apakah mereka sudah tahu, jika post-test maka sifatnya adalah evaluasi. Nah, kita berikan pertanyaan. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, mereka akan menjawab dan jawaban mereka diberikan secara tertulis ya. Dan kita gunakan label. Jadi setiap anak kita berikan label sesuai dengan jumlah dari soalnya. Kemudian siapa yang ingin maju apabila klasikal boleh maju dan melakukannya. Caranya adalah jawaban ditulis di label ini, kemudian ditutupkan di istilah tersebut. Nah, misalnya begini. Kemudian anak sudah menjawab, misalnya fotosintesis adalah proses nggak bisa. Oke. Jadi di sini misal anak sudah menulis fotosintesis adalah proses membuat sari makanan, pembuatan sari makanan pada tumbuhan yang menggunakan sinar matahari, air, dan zat hara. Nah, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Setelah anak memahami ini, boleh juga anak menemukan jawabannya dengan cara mencari dari buku atau dari referensi yang tersedia. Nah, setelah menemukan jawabannya mereka boleh tuliskan dan mereka tutupkan di istilah yang kita tuliskan. Kenapa ditutup? Karena ada season kedua dari permainan ini. Ya. Nanti anak juga akan menjawab mengenai istilah gravitasi, evaporasi, sendi peluru, dan seterusnya. Karena jumlah dari pertanyaannya bisa lebih dari 4. Kenapa saya cuma 4? Karena ini hanya untuk sampel. Nah, setelah mereka menjawab, ditempel, kemudian season berikutnya adalah kita berikan kesempatan, misalnya anak-anak ice breaking. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu apa misalnya ya. Setelah menyanyi, kemudian kita masuk ke season kedua. Baik, season kedua, Bu Guru akan bertanya. Misalnya A itu nama anak, misalnya Siti, ini tadi ada tulisan dari temanmu, tertulis bahwa sebuah proses pembuatan sari makanan pada tumbuhan yang menggunakan sinar matahari, kemudian air dan zat hara, yang menghasilkan oksigen, itu
disebut apa? Nah, itulah. Jadi session kedua itu adalah kebalikan dari proses yang tadi. Anak harus menemukan istilahnya. Sedangkan session pertama, anak harus menemukan pengertiannya. Boleh nggak saling bekerja sama? Boleh. Siti boleh minta penjelasan dari temannya, kemudian dia menyampaikan, Bu Guru, saya sudah tahu jawabannya ini. Seperti itu. Nah, pembelajaran ini tentu saja insya Allah tidak membuat ngantuk atau menguap, karena pengalaman saya ketika pelajaran itu menulis terus atau dijelaskan terus menerus oleh guru, itu benar-benar menyiksa, rasanya ingin cari bantal. Ya, begitu saja yang bisa saya sharingkan untuk Sobat Demi Pena semua. Semoga bermanfaat, dan kembali jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan kurang lebihnya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi di postingan yang berikutnya, dan jangan lupa di share jika ini berguna dan bermanfaat. Berguna, bermanfaat sama aja ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.